Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan puasa kalian dilancarkan dan dimudahkan. Kembali lagi bersama kami di Search Podcast, podcast keilmuan dan digitalisasi dakwah di Skala Pasca Sarjana UIK Pusat Kajian Keilmuan yang unggul berbasis keislaman dan teknologi. Kali ini kita akan membahas seputar rezeki di bulan Ramadan. Nah, teman-teman, buat kalian yang masih bertanya nih seputar rezeki, kira-kira rezeki itu dicari atau dinanti sih? Yuk, kita simak pembahasan dari narasumber kita, yaitu Bapak Hendri Tanjung. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar, Bapak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak, kita sharing-sharing aja ya, Pak. Iya, iya. Oke, ini kebetulan ada teman-teman nih yang bertanya nih, kan setiap manusia itu pasti memiliki rezekinya masing-masing ya, Pak. Nah, bagaimana sih konsep rezeki menurut Islam? Ya, jadi rezeki itu definisinya adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ya, jadi itu adalah makna rezeki. Jadi yang bisa dimanfaatkan apa? Uang, bisa dimanfaatkan uang rezeki. Emas, bisa dimanfaatkan emas rezeki. Kebun, bisa dimanfaatkan kebun rezeki. Sawah, bisa dimanfaatkan sawah rezeki. Mobil, bisa dimanfaatkan mobil rezeki. Ya? Nah, jadi semua yang bisa dimanfaatkan itu rezeki. Terus apa hanya benda? Enggak hanya benda. Dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, itu kitabnya judulnya Tilka Hiya Ar-Razzaq, ya. Itu dijelaskan tentang bagaimana rezeki itu dibagi-bagi menurut beberapa bentuk. Pertama, rezeki yang sifatnya itu materi, yang tadi harta lah, ya, semua. Para pemirsa juga di rumah punya harta misalnya, maka harta itu adalah rezeki. Tapi ada juga rezeki yang lain, yaitu yang sifatnya dimanfaatkan oleh kita karena ketenangan kita dalam hidup. Misalnya, kita punya istri atau suami yang baik, ya, istri solehah maupun suami yang soleh. Itu adalah rezeki. Kenapa rezeki? Karena kalau kita dapat istri yang solehah atau suami yang soleh, maka kita merasa nyaman dalam hidup. Nah, kenyamanan dalam hidup itu adalah rezeki. Lalu Syekh Mutawalli Sya'rawi juga mengatakan anak-anak yang soleh dan solehah itu juga rezeki. Jadi kalau anak-anak baik-baik, santun-santun, sopan, hati tenang, nyaman juga, itu adalah rezeki. Ya. Jadi selain yang sifatnya harta tadi, ada rezeki menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi itu yang paling penting dalam hidup kita. Pertama adalah suami yang soleh atau istri yang solehah, dan anak-anak yang soleh-solehah. Yang ketiga, teman-teman kerja, teman-teman kantor, ya. Apabila ini soleh dan solehah, membawa ketenangan dalam kita bekerja. Kita nyaman dalam kita bekerja. Nah, ya, lalu yang kelima, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi adalah tetangga sekitar yang soleh. Ya, gimana kalau tetangganya tukang berantem? Wah, bisa-bisa begitu pindah, sebulan kita pindah lagi kan? Gak nyaman nih hidup di sini nih gitu. Berantem terus sama tetangga gitu. Jadi itu ada 5 pembagian tadi ya. Jadi rezeki itu tidak hanya berupa harta, tapi ada bentuk-bentuk lain daripada harta. Itulah rezeki itu. Gitu. Seperti itu ya Bapak. Jadi teman-teman nih buat yang mikir rezeki itu mikirnya hanya uang itu kayaknya nggak usah mikir uang lah. Sedangkan rezeki itu ternyata banyak banget macam-macamnya, nggak cuma duit, nggak cuma uang gitu. Kita rezeki masih diberikan hidup juga itu kita rezeki loh teman-teman. Nah terus mengapa kebanyakan manusia masih mengkhawatirkan rezekinya sih Bapak? Padahal ia telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatur rezekinya untuk seluruh umat-umatnya, Pak. Karena kurang iman. Tahu dengan iman beda. Dia tahu ayatnya tapi dia nggak beriman. Kan banyak, bahkan orang-orang misionaris itu hafal Quran. Tahu ayatnya, hafal Qurannya, tapi nggak beriman dia. Nggak masuk Islam dia.
Ya. Ada dosen Usuluddin, profesor di luar negeri, hafal Quran, tapi dia bukan Islam. Nah, jadi antara tahu dengan iman beda. Dia tahu ayatnya, tapi dia nggak beriman. Dia nggak percaya gitu. Dia nggak percaya bahwasanya rezeki itu tidak hanya yang materi tadi kan, tapi juga diberikan yang lain. Contoh begini, ada orang dari sisi materi tidak terlalu kaya atau kita katakan miskin lah, tapi sehat. Terus yang lain orang kaya tapi sakit-sakitan. Mau pilih mana? Mau pilih mana? Pilih orang miskin sehat atau orang kaya sakit-sakitan? Kalau saya milih orang kaya tapi sehat. Iya. Nah, gitu kan? Benar-benar. Nah, tapi kalau kita dipilihkan pada dua hal itu, rasa-rasanya kita milih miskin. Yang penting sehat. Karena kalau kita nggak punya uang sehat, kita bisa cari uang, kita bisa apa, kita bisa makan enak kan. Makan bakwan aja rasanya enak banget tuh kan. Nah, tapi kalau orang kaya, makan bistik, makan apa, nggak nikmat karena sakit gitu. Iya, betul. Nah, jadi sehat juga rezeki. Nah, gitu. Nah, jadi kalau orang tadi dia nggak tadi tuh ya merasa itu karena dia nggak beriman. Justru sekarang bagaimana kita menanamkan keimanan yang sangat kuat kepada orang-orang supaya dia percaya pada rezeki itu. Agama ini kan percaya. Betul. Agama Islam Percaya nggak kita dengan azab kubur? Misalnya? percaya. Ada orang yang nggak percaya. Nggak percaya saya dengan azab kubur. Akhirnya dia hidupnya suka-suka dia. Ya. Dia mau berzina lah, dia mau homo lah, dia mau lesbian lah, suka-suka dia. Karena dia nggak percaya. Tapi kalau orang sudah dia percaya dalam hidup, maka percaya pada azab kubur, maka hidupnya akan lebih hati-hati dia. Ya, wah saya kalau begini saya nanti disiksa saya. Saya nggak mau. Dia disiksa saya. Sebaliknya kalau saya berbuat ini saya akan dapat pahala, dapat ganjaran di kubur. Kubur saya terang, kubur saya luas, seluas waktu memandang. Sehingga dia berusaha untuk itu. Jadi masalah kepercayaan sekarang ini. Ya nanti yang harus tumbuhkan di kalangan teman-teman kita. Gitu. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan yang merasa rezekinya kok masih mengkhawatirkan rezekinya, ya berarti kan intinya harus percaya dan kalian tuh harus beriman gitu loh. Kalau misalkan kalian nggak percaya gitu beriman itu berarti kalian ya sama aja termasuk orang-orang yang merugi lah kalau kita bilang ya, sekarang. dia harus meningkatkan iman. Betul. Meningkatkan kepercayaannya. Itu, harus ditingkatkan keimanannya gitu. Nah, apa sih yang harus kita lakukan jika kita telah melakukan amalan yang melapangkan rezeki, tetapi rezeki tersebut belum dilapangkan oleh Allah? Sabar. Sabar. Fasabrun jamil. Ya kan begitu bahasanya. Sabar itu adalah suatu keindahan. Sabar. Sama dengan orang kok nggak dapat jodoh, sabar. Tapi Pak, nanti biasanya begitu dapat jodoh, mantep banget gitu jodoh. Gitu Wanda ya. Tapi Bapak biasanya sekarang tuh orang-orang tuh berpikir ngomong mah gampang, sabar, tapi kalau dilakukan tuh susah banget, berat banget. Memang sabar itu bukan amalan mulut. Orang salah. Orang pikir sabar itu amalan mulut. Iya. Sabar. Terus jadi orang sabar. Enggak. Sabar itu amalan hati. Sama kayak kita, kalau kita misalnya orang tua kita meninggal kan, orang bilang sabar, enak aja dia bilang sabar, gue yang ngerasain. Iya benar. Tapi bagi dia berusaha untuk mengingatkan kita supaya kita sabar. Ya makanya Allah katakan innallaha ma'as-sabirin. Allah suka pada orang yang sabar. Jadi harus sabar. Saya udah melakukan amal-amal kok rezeki saya nggak naik. Sabar. Siapa tahu rezeki yang harusnya Allah berikan dalam bentuk uang, Allah tukar dalam bentuk kesehatan. Oke, dia nggak naik, tapi sehat terus, nggak pernah sakit misalnya. Ya kan? Sementara ada orang dikasih rezekinya naik, tapi tambah lama sakitnya tambah banyak, tambah lama tambah banyak, ya sama aja kan. Iya, betul. Akhirnya uangnya habis-habis juga buat berobat kan. Iya. Jadi kita harus berpikir. Jadi kalau misalkan Allah tidak berikan kita sisi materi, maka kita harus husnuzon kepada Allah. Oh, berarti Allah memberi kita dari sisi yang lain. Betul. Gitu kan? Kita selamat dari musibah, ya kan? Badan kita sehat, keluarga kita nyaman, anak-anak kita sehat, kan gitu. Anak-anak kita nggak ada yang narkoba, nggak ada yang
segala macam lah yang mengerikan sekarang ini kan. Iya, benar. Nah, itu udah suatu rezeki. Gitu. Jadi tadi pertama sabar, yang kedua kita harus husnuzon kepada Allah, harus berbaik sangka kepada Allah. Jangan pernah sekali-kali berburuk sangka pada Allah. Harus baik sangka. Itu aja, dua itu aja. Jadi intinya kalau misalkan kita mendapat kayak musibah atau apapun itu, mungkin kita harus kayak husnuzon, kayak seperti mungkin Allah sayang sama kita. Iya, gitu. Jangan berpikir Allah tuh jahat, nggak boleh kita kayak gitu. Jadi kita harus berhusnuzon terus kepada Allah. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan yang merasa kok apapun amalan supaya melakukan amalan dilapangkan rezekinya, kenapa belum dilapangkan ya? Intinya kalian harus sabar, dan ingat sabar tuh bukan di mulut tapi di hati. Tuh. Betul sekali. Nah, Pak, apa sih kunci pembuka rezeki? Nih ada. Kunci pembuka rezeki, ya. Kunci pembuka rezeki adalah sedekah. Sedekah. Ya. Coba praktekkan, kita sedekah. Ya, nanti akan datang rezeki yang tidak kita duga. Ya, pengalaman saya begitu, banyak pengalaman saya seperti itu. Saya sedekah, nggak lama kemudian datang rezeki, nggak duga-duga tuh, kok ada ini. Nah, jadi pembuka rezeki itu sedekah. Jadi oleh karena itu teman-teman sekalian juga yang di rumah atau di mana saja berada ya, jangan ragu-ragu untuk sedekah. Ya, jangan berpikir panjang untuk sedekah, sedekah saja. Ya, tapi percaya nih modalnya, ikhlas dan percaya. Begitu kita sedekah, nanti Allah akan kasih Pak ganjaran langsung loh. Ya, jadi sedekah itu gunanya banyak banget loh. Pertama, rezeki kita dilipat gandakan. Allah pasti ganti sedekah kita. Ya, Quran surat As-Saba ayat 39. Ya, wa huwa yukhlifuhu disebutnya. Allah akan ganti sedekah kita. Ya, dan gantinya dalam surat Al-Baqarah lebih besar, ya, bisa 700 kali. Penggantinya nih, 10 kali sampai 700 kali. Atau paling tidak sekali lah. Kita sedekah 10.000, nanti gantinya 10.000. Kita sedekah 1 juta, gantinya 1 juta. Gitu. Atau kita sedekah 1 juta, gantinya 10 juta. Segitu. Jadi harus berlipat-lipat. Nah, selain daripada harta kita bertambah, sedekah juga buat kita senang. Kita bahagia. Ya, karena kita memberi orang itu rasanya bahagia. Ya, jadi kalau mau ingin senang terus, banyak-banyak memberi. Ya. Nah, orang yang kita beri pun pasti senang menerima sedekah kita. Ya. Nah, jadi yang keempat, sedekah ini bisa menolak bahaya. Menolak musibah. Misalnya menolak penyakit, harusnya penyakit itu datang, dengan sedekah pergi. Ya. Bahkan ada cerita nih, Manda nih. Ada orang yang sakit. Sakitnya itu sudah serius. Ya. Kanker lah katakan. Begitu dokter lihat, wah ini udah serius nih, berat nih. Belum stadium 4 sih, tapi sudah terdeteksi kanker lah gitu ya. Saya sekitar stadium 1 lah gitu. Terus sudah kita berobatannya. Terus orang ini begitu tahu pahala sedekah itu menyembuhkan penyakit, dia sedekah banyak-banyak. Ya mungkin setengah hartanya dihabiskan buat sedekah. Terus kontrol lagi, nanti ya kontrol lagi. Begitu kontrol lagi, hilang itu tumornya. Insyaallah, dokternya bingung. Diapain Bu? Bisa hilang. Itu rezeki daripada Allah. Itu karena faedah daripada sedekah. Jadi sedekah itu luar biasa, banyak banget. Jadi kita harus rajin-rajin sedekah. Cuman disesuaikan dengan pendapatan kita. Kalau kita pendapatannya X, ya sedekahnya mungkin 1% dari X gitu kan. Jadi kalau kita punya uang 100, sedekahnya ya 1 atau 2 atau 3 gitu kan. Nah, jangan melebihi kebutuhan kita juga kan. Melebihi pasak namanya kan. Punya pendapatan 100, sedekah 200 misalnya. Utang dong kan. Atau punya, karena di dalam Al-Quran disebutkan begini. Para sahabat bertanya, apa yang harusnya saya infakkan? Ya kan? Maka Allah katakan lewat Al-Quran, qulil afwa. Afwa itu kelebihan dari harta kita. Ya, cuman kalau kita hitung kelebihan ya tidak akan pernah lebih kan. Kalau wah cuman segini gaji, hidup segini, yang nggak pernah cukup. Nah, bukan begitu. Artinya kelebihan dari harta kita itu kelebihan apabila kita makan, sewa rumah, jadi pangan, sandang, papan gitu.
kebutuhan primer. Apabila lebih dari kebutuhan primer, maka itu kita sedekahi. Ya, jadi gaji kita cukup nggak buat makan? Cukup. Cukup buat beli baju? Cukup. Cukup buat sewa rumah? Cukup. Ya, lebihnya disedekahi. Ya, cuman tidak semua, misalkan berapa persen gitu kan. Nah, tapi artinya kalau jumlahnya sesuaikan dengan kemampuan kita. Orang kaya bisa besar-besar. Kemarin saya ceramah di Bekasi, di Telaga Sakinah itu, ada orang kaya berwakaf 100 juta. Ya, mungkin kecil bagi dia. Iya, mungkin. Karena pendapatannya miliaran kan? Iya, bisa jadi. Nah, bagi kita mungkin ya 10.000 lah, misalnya. Atau punya uang dikit ya 100.000 gitu kan. Sesuaikan. Artinya sedekah harus kita lakukan. Ya. Persering kita lakukan sedekah, semakin sayang Allah sama kita. Masya Allah. Gitu. Kunci pembuka rezeki adalah sedekah. Oke. Nah, Pak, tapi kalau misalkan ada yang sedekah nih, dia niatnya, aku sedekah 100.000, ntar pasti kan Allah kasih aku 1 juta. Mikirnya gitu. Nah, itu gimana tuh, Pak? Dia mikirnya sebelum sedekah udah mikir kayak gitu. Ya. Kan ada tuh banyak tuh Pak yang seperti itu. Iya, berarti ada ciri-ciri tidak ikhlas sebenarnya. Karena sedekah itu jangan mengharapkan imbalan kayak kita jual beli. Itu kan jual beli itu. Iya, Pasti 10, 100 itu kan. Nah, nanti itu bahayanya kalau nggak dapat. Langsung, saya mau sedekah lagi kan gitu. Iya, betul. Padahal penggantinya bisa, tadi yang saya bilang, penggantinya bisa saja tidak 10 lipat, tapi kita dibuat sehat. Gitu iya, kan. benar-benar. Jadi ketika menafsirkan Allah pasti mengganti infak kita atau sedekah kita itu bukan berarti kelipatan-kelipatan seperti itu. Bisa saja kita dibuat sehat. Kalau kita sakit, maka biaya berobatnya 10 kali lipat daripada sedekah kita gitu. Sama aja kan? Iya, benar. Ya, benar iya. Nah, kita sedekah 1 juta, dapat 10 juta. Tahu sakit, biaya berobat 10 juta. Kan habis juga. Ya, mendingan gak usah dapat apa-apa, tapi sehat kan gitu. Kira-kira gitu. Jadi kalau kita sedekah, ikhlas saja karena Allah. Allah pasti ganti, itu aja. Cuman jangan target, saya nanti ganti 100. Bisa aja 1000 lipat. Nah, gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi kunci pembuka rezeki itu sedekah. Jadi teman-teman kalau misalkan masih bingung kok rezekiku kayak seret-seret aja, nah mungkin teman belum bersedekah gitu teman-teman. Jadi kalau sedekah itu kita sama aja membuka pintu rezeki kita teman-teman. Terus Bapak, sebab sempitnya rezeki itu apa sih selain nggak sedekah gitu Bapak? Sebab sempitnya rezeki, malas satu, malas nggak mau kerja. Terus apa lagi? Banyak maksiat. Nah, itu juga termasuk. Jadi rezeki itu kan gini, Allah akan berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, Allah akan sempitkan kepada yang Allah kehendaki, ya kan? Ya basutu rizqa liman yasha, ya. Jadi kemudian wa yaqdir, dan disempitkan pada orang-orang yang dikehendaki juga. Jadi kalau kita malas ya nggak mau kerja, mana mungkin kan nggak mungkin dapat kan? Betul. Iya, makanya nanti kalau milih suami cari yang rajin, jangan yang malas. Malas nggak usah. Yang lamar, malas kamu nggak usah lah. Berarti kalau sebelum menikah berarti harus dites dulu ya? Harus disurvei dulu, disurvei dulu ini calon suami ini siapa ini? Buat penelitian, buat riset, metode kualitatif. Gitu. Jadi supaya tahu deh kan? Iya, benar-benar. Waduh, kebayang gak itu punya suami malas? Iya, benar. Waduh kan. Nah, jadi rajin, jujur. Nah, itu juga. Ya, orang nggak jujur dimanapun dia kerja nggak akan bertahan lama. Dan nggak akan ada yang mau pakai dia gitu. Ya, orang yang nggak jujur itu. Jadi jujur, sifat Rasul aja tiru. Sidik, amanah, tablik, fatona. Ayo udah selesai tuh. Sidik, jujur kan. Jujur ini jadi modal yang paling utama. Misalnya nih saya meng-hire supir saya tes dulu kejujurannya. Nggak jujur langsung out. Saya gitu kan. Ya kan banyak cara kita taruh uang lah di situ, gitu kan. Nah, tengok oleh besok gimana kan gitu. Bisa banyak cara. Tapi kalau nggak jujur, out.
nggak cocok kerja sama saya, segitu. Nah, jadi jujur itu pembuka rezeki. Kalau jujur pasti suka dia kan. Nah, terus ya kompeten kan, pekerjaannya bagus, profesional. Nah, tapi jujur itu penting. Ya rezeki juga akan terus ngalir itu kalau orang itu jujur. Ya, saya punya tukang yang langganan di rumah. Itu saya percaya betul sama dia. Apapun yang rumah dirusak, apa bocor, apa saya suruh dia perbaiki. Saya nggak nanya upah. Udah dikerjain selesai, baru saya tanya upah berapa? Sekian Pak. Karena saya percaya dia. Dia nggak akan malak saya gitu. Itu. Jadi ya sudah, jalan. Rezekinya terus ngalir tuh. Kadang-kadang saya, Pak bisa kerja di rumah? Aduh Pak, saya lagi kerja. Ngalir kerja terus dia. Orang suka kan? Akhirnya kerja terus dia ngalir terus rezekinya. Jadi sempitnya, kalau misalkan kalian masih bingung gitu sempit rezeki karena apa, jadi kalian nggak boleh malas, karena kalau malas ya otomatis kalian nggak dapat rezeki gitu. Nah terus habis itu jujur. Pokoknya kalian ingat sifat-sifat Nabi aja, pokoknya jujur, fatona, terus kompeten. Pokoknya kalau masih bingung gitu teman-teman ya, pokoknya kalian nggak usah kebingungan lagi. Jadi tadi udah dibahas sama narasumber kita. Nah nih ada mau bertanya lagi terakhir nih, apa sih sebabnya adanya istidraj? Istidraj itu begini, Allah berikan kepada orang kenikmatan, dia orang maksiat, dia orang kafir, Allah terus kasih kenikmatan, sampai suatu ketika Allah akan cabut, Allah akan siksa dia, Allah akan hancurkan kekayaannya. Itu disebutkan di dalam Al-Quran itu, ya. Jadi orang-orang yang seperti itu dalam surat 44, dalam ayat 44, surat sebentar saya lihat dulu ya. Jadi di situ wah saya lupa. Oke lah, gini aja. Jadi orang istidraj itu adalah orang yang dia banyak maksiat, tapi dikasih terus harta gitu. Nah, itu yang kadang-kadang orang-orang Muslim kan jadi iri, benar, banyak. Oh dia mah kafir, nggak beriman kok kaya. Nah itu istidraj itu. Allah kasih kenikmatan sampai suatu ketika Allah hancurkan kenikmatan itu dan Allah siksa dia sekonyong-konyong kalau dalam bahasa Al-Qurannya. Ya. Nah jadi intinya kalau kita lihat orang kafir atau non yang dia kaya, nggak usah iri. Ya. Kenapa? Dia nggak punya iman. Dia kaya, selesai di dunia. Mati dia, akhirat, masuk neraka. Nggak usah iri. Yang kita harus perhatikan adalah kehidupan kita nanti setelah kita mati sebenarnya. Kita harus selamat kan nanti dikubur. Bisa nggak masuk surga? Gitu. Jadi itu namanya istidraj. Jadi begitu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman masih ngelihat kok orang non Islam, orang kafir gitu kok bisa duitnya bertambah-tambah terus, itu berarti Allah kasih istidraj gitu. Jadi teman-teman nggak boleh iri gitu. Mungkin Allah ngasih kita rezeki secukupnya seperti ini, mungkin Allah tandanya sayang sama kita dan Allah berpikir bahwa rezeki kita tuh mungkin dikasih Allah secukupnya segini. Kalau misalkan Allah kasih lebih, mungkin ya ada kita mungkin bakal melupakan Allah atau apa. Jadi intinya tuh semua itu kembali pada Allah dan kita harus selalu mengingat Allah gitu teman-teman. Nah, baik teman-teman, mungkin terima kasih banyak kepada Pak Tanjung yang sudah membahas sharing-sharing tentang rezeki. Baik teman-teman, sekian dari episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi para penonton dimanapun kalian berada. Pokoknya stay tune terus di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Tori, kok aku lihat kamu kelihatan bingung banget sih, kenapa? Iya, aku bingung soalnya aku mau lanjut S2, cuman aku bingung di mana yang bagus ya. Nggak usah bingung-bingung, lanjutin aja di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Wah, jurusannya ada apa aja? Kalau di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor itu banyak banget program studinya Kak. Ada program studi dokter dan magister. Kalau di program studi dokter itu ada dokter pendidikan agama Islam dan dokter ekonomi syariah. Tapi kalau di program magister itu ada magister manajemen, magister teknologi pendidikan, magister
Pendidikan Agama Islam, Magister Ekonomi Syariah, dan Magister Komunikasi Penyiaran Islam. Kira-kira Kak Tori memilih yang mana? Wah, banyak juga ya jurusannya. Kayaknya saya tertarik untuk di manajemen. Nah, buat kalian yang pada mau daftar jadi mahasiswa baru di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor, bisa langsung hubungi chat yang ada di bawah ini dan klik link yang ada di deskripsi.